Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam program Mana KTM Klasis Makassar, renungan dan doa untuk saling menguatkan, menopang dalam kesaksian dan kebenaran firman Tuhan. Untuk membaca merenungkan firman Tuhan, sejenak kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan Yesus, terpuji Engkau untuk kasih setiamu. Kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu pagi ini dalam sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga maupun di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat-Mu. Kami rindu pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu, kami mengerti dan pahami, bahkan menjadi kekuatan dan semangat hidup baru hari ini, menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami siap mendengar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini, Roma pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita mencoba memahami bagaimana hidup yang sudah dibenarkan. Dibenarkan karena iman oleh Yesus Kristus, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan hamba kebenaran. Saudara, pada zaman dahulu, seorang budak, seorang hamba adalah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Dia tidak memiliki kehidupan dan kebebasan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia. Dia dikendalikan sepenuhnya oleh tuannya. Hamba tidak memiliki hak, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan seorang hamba terkadang diperlakukan seperti seorang yang tidak memiliki hak dan bahkan status apapun. Karena itu saudara, melalui gambaran kehidupan seorang hamba, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma untuk mengerti dan memahami kehidupan mereka sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yang sebelumnya mereka adalah budak atau hamba dosa. Dari gambaran dan keadaan seorang hamba yang tidak memiliki dan bahkan yang bergantung sepenuhnya pada tuannya, maka inilah gambaran manusia yang hidupnya terikat oleh dosa. Namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, maka sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Dengan demikian, kita sekarang tidak lagi mengabdi dan melayani dosa, tetapi kita kini melayani dan menjadi hamba-hamba Allah. Nah, saudara, melalui refleksi firman ini ada 3 hal prinsip yang akan menjadi renungan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, sebagai orang yang sudah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak lagi hidup dan terikat atau tidak lagi menghambakan diri menjalin hubungan dengan dosa. Benar-benar kita sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari dosa. Tetapi bukan berarti bahwa kebebasan yang kita miliki bukanlah kebebasan yang kita jalani menurut kemauan dan kehendak hati kita. Kita tidak menjalani kehidupan menurut apa yang kita mau, tetapi kita menjadi hamba-hamba, pelayan-pelayan kebenaran, melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita melayani Allah. Pesan yang kedua ialah kita hanya mengabdi dan menjadi hamba Allah dan kebenaran. Kalau kita benar-benar sudah dibebaskan dari dosa,
Itu berarti bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, apalagi Tuhan yang berlawanan. Karena itu Bapak Saudara, melalui renungan firman Tuhan kita memahami bahwa konsekuensi orang yang dimerdekakan adalah memberi buah. Dan buah yang dimaksudkan adalah sebuah proses kehidupan, pengudusan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kita menjadi orang yang hidupnya kudus dan lakukan kebenaran Allah. Karena itu proses kehidupan yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah buah. Itu mengarah kepada satu tujuan akhir, adalah hidup yang kekal. Artinya bahwa hidup yang diubahkan adalah sebuah proses dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya akan menghasilkan hidup yang kekal, ayat yang ke-22. Lalu yang ketiga, lalu pada akhirnya saudara, melalui firman ini kita ditawarkan pada dua pilihan. Mau tetap menjadi hamba-hamba dosa, atau kamu menjadi hamba-hamba Allah. Mau mengabdikan diri pada dosa berarti itu menuju kepada maut. Ataukah kita mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Tergantung pilihan Bapak Ibu saudara-saudara kita semua. Tetapi melalui firman ini sebenarnya kita sudah memiliki pilihan yang pasti. Kita menerima anugerah Allah yang akan menganugerahkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk sejenak merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu kami dinasehati dan dikuatkan untuk terus mengabdi dan melayani Tuhan sebagai hamba-hamba yang dimerdekakan dari dosa. Bahwa hari ini kami tidak lagi dibawa kutuk dosa, tetapi dibawa hamba kebenaran yang melakukan kebenaran dalam hidup sehari demi sehari. Kiranya kami terus menghasilkan buah dalam proses pengudusan hidup yang pada akhirnya akan menuju kepada kehidupan kekal oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini Bapa, jemaat-Mu akan menjalani aktivitas hidup, bekerja baik di rumah, di kantor, bahkan di tempat-tempat kerja di mana Tuhan tempatkan. Karunia kekuatan semangat hari ini, sehingga bekerja dengan baik, berhasil menata dan mengelola hidupnya menjadi sejahtera. Di tengah masa-masa pandemi, pelihara lindungi kami Bapa, lindungi jemaat-Mu, hindarkan dan luputkan dari wabah virus ini. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.